Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quina dari SDN 1 Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Hari ini saya ingin membacakan cerita yang berjudul Putri Junjung Buih. Dengerin ya. Pada zaman dahulu kala di Kalimantan Selatan ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Amuntai. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Kedua raja tersebut memerintah dengan adil, saling menghormati, dan saling menghargai. Namun, ada satu hal yang mengurangi kebahagiaan mereka, yaitu kedua raja tersebut belum dikaruniai seorang anak. Kemudian, pada malam harinya, Raja Patmaraga dan Raja Sukmaraga pun berdoa agar dikaruniai seorang anak. Akhirnya, setelah penantian yang lama, istri Raja Sukmaraga pun mengandung. Setiap malam, Raja Sukmaraga mengelus perut istrinya dan ia berkata, "Semoga yang engkau kandung ini adalah putra kembar yang tampan," kata Raja Sukmaraga. Setelah 9 bulan istrinya mengandung, akhirnya lahirlah anak dari Raja Sukmaraga, dan ia dikaruniai putra kembar yang tampan. Raja Sukmaraga tentu sangat bahagia, dan kakaknya Raja Patmaraga turut bahagia atas kelahiran keponakannya itu. Tetapi Raja Patmaraga merasa iri atas kelahiran keponakannya itu dan ia ingin segera cepat-cepat mempunyai anak. Pada malam harinya, Raja Patmaraga berdoa pada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. "Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Walaupun perempuan atau laki-laki, aku akan tetap menjaganya," kata Raja Patmaraga sambil berdoa. Raja Patmaraga pun tidur. Tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi ia sedang bertapa di Candi Agung. Dan Raja Patmaraga pun terbangun. Ia merasa mimpi itu benar-benar nyata. Pada keesokan harinya, Raja Patmaraga pun ingin ke Candi Agung dan ia ditemani oleh pengawal sejatinya, yaitu Datu Pujung. Akhirnya mereka pun telah sampai di Candi Agung. Sebelum bertapa, Raja Patmaraga pun berpesan kepada Datu Pujung, "Datu, jagalah aku dan jangan sampai ada yang menggangguku saat aku sedang bertapa," kata Raja Patmaraga berpesan kepada Datu Pujung. Karena Datu Pujung menjawab, "Siap Yang Mulia," kata Datu. Setelah berhari-hari Raja Patmaraga bertapa, akhirnya ia telah bangun dari pertapaannya. Namun, ia merasa belum mendapatkan petunjuk apapun. Akhirnya mereka pun pulang ke istana. Tapi di tengah-tengah perjalanan pulang ke istana, Raja Patmaraga dan Datu Pujung pun beristirahat di bawah pohon yang besar nan rindang di pinggir sungai. Setelah dirasa cukup beristirahatnya, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke istana sambil menyusuri sungai yang arusnya cukup tenang. Tiba-tiba saat ingin kembali ke istana,
Ia melihat bayi yang cantik di atas bunga teratai dan sambil diselimuti daun. Lalu Raja Padmaraga pun bertanya lagi kepada Datu Pujung, seakan dia tidak percaya apa yang ia lihat sekarang. "Datu, apakah kau melihat apa yang aku lihat sekarang?" Lalu Datu Pujung pun menjawab, "Ya Baginda, aku melihat yang Baginda lihat." Tanpa pikir panjang, Raja Padmaraga pun ingin segera mengambil bayi itu. Tiba-tiba saat Raja Padmaraga ingin mengambil bayi itu, Raja Padmaraga pun terkaget karena bayi itu terbangun dan berbicara. "Tunggu sebentar yang mulia, jangan bawa aku seperti ini. Bawakanlah aku 40 dayang dan 1 lembar kain yang ditenun dalam waktu setengah hari saja," kata sang bayi. Lalu Raja Padmaraga pun berkata kepada Datu Pujung, "Datu, bawakanlah apa yang dia mau dan sampaikanlah kepada Raja Sukmaraga agar diumumkan kepada rakyat." Lalu Datu Pujung pun bergegas lari ke istana untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Raja Padmaraga kepada sang Datu Pujung. Setelah diumumkan, lalu banyak gadis-gadis yang menenun menggunakan benang terbaik mereka. Namun pada sore hari, Datu Pujung pun khawatir karena sampai sore hari pun tidak ada satu orang pun yang mengantarkan kain hasil tenunan mereka. Tidak lama dari itu, ada satu gadis yang mengantarkan kain hasil tenunannya. Lalu ia memberikan kain itu kepada Datu Pujung. "Datu, ini kain yang sudah saya tenun. Bila ingin mengecek, silahkan saja," kata sang gadis. Setelah itu, Datu Pujung pun mengecek. "Wah, ini kain yang sangat bagus dan lembut. Siapa namamu?" kata Datu Pujung. Gadis itu pun menjawab lagi, "Nama saya Kuripan, Datu," kata sang gadis. Akhirnya Datu Pujung, Kuripan, dan 40 dayang pergi ke sungai tempat Raja Padmaraga menunggukan bayi yang cantik itu. Mereka pun telah sampai di sungai. Lalu Datu Pujung pun segera memberikan kain yang telah ditenun oleh Kuripan. Setelah itu, Raja Padmaraga pun memakaikan kain itu kepada Kuripan. Kepada sang bayi. Ayu ingin segera mengambil bayi itu. Tiba-tiba saat Raja Padmaraga ingin mengambil bayi itu pun terbangun dan berbicara. Lalu Datu Pujung pun memberikan kain yang telah ditenun oleh Kuripan. Setelah itu, Raja Padmaraga pun memakaikan kain itu kepada sang bayi. Akhirnya, Raja Padmaraga pun menggendong bayi itu. Dan ia berkata, "Karena kamu ketemukan di atas sungai yang seperti buih, maka aku akan beri nama Putri Junjung Buih," kata Raja Padmaraga berkata. Lalu bayi itu pun tersenyum, seperti menandakan ia setuju dengan nama yang diberikan oleh Raja Padmaraga. Akhirnya Raja Padmaraga, Putri Junjung Buih, Kuripan, Datu Pujung, dan 40 dayang pun pergi ke istana. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Nah, itu sepenggal cerita dari legenda Putri Junjung Buih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.